Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi waswisu fi sudurin nas, allazi waswisu fi sudurin nas, allazi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Rata-rata setiap orang yang murtad ya, murtadin ini dia ngaku muslim yang taat, muslim yang patuh lah segala macam, dan ini dia buktikan hanya dengan membaca surat-surat pendek dan bacaannya pun Masya Allah itu parah sekali ya. Saya melakukan sholat 5 waktu yang diajarkan 4 waktu, tembus ke berpuasa juga dan segala macamnya, tapi tidak pernah terijabah doa-doa saya. Kenapa saya sholat rajin, puasa rajin tapi selalu miskin, sedangkan orang kafir tak pernah ibadah tapi mereka kaya raya? Saya melalui episode yang sangat jauh dalam mengenal Tuhan Yesus itu melewat perbandingan kitab-kitab juga, di mana dijelaskan bahwa di kitab saya terdahulu ya kita Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang menjerumuskan ke dalam perjihatan. Tapi jangan menjelek-jelekkan kitab suci Al-Quran, karena walaupun bagaimana ya, Islam itu kan mantan agama abang, mantan itu wajib dihormat bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Dulur baraya, sahabat Azkia dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya Kang Uce. Kali ini kita ditemani oleh Ustaz Modern. Jangan lupa subscribe channel saya, Ustaz Modern. Ustaz Modern ya. Seperti biasa di video kali ini kita akan mereaction satu video, yaitu seorang murtadin. Atau jangan-jangan hanya ngaku-ngaku aja, Ustaz? Ya, bisa jadi dapat satu bungkus mie, super mie isi 2. Super mie isi 2. Ya, atau raskin, bisa jadi. Dapat itu jadi murtad itu? Bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Tapi ini hanya tebak-tebak jinggo saja. Jinggo ya. Nah, kali ini kita akan mereaction Bapak Yusuf. Dia adalah seorang driver ojol katanya. Nama saya Bapak Yusuf. Umur saya 39 tahun. Saya seorang muslim yang menerima Tuhan Yesus pada 1 tahun belakangan ini. Di video ini dia mengaku murtad, padahal dia adalah seorang muslim yang taat, sholat, puasa. Hanya satu keluhan dia ketika menjadi muslim, bahwa doa dia tidak pernah dikabul, tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melakukan sholat 5 waktu yang diajarkan 4 waktu, tembus ke berpuasa juga dan segala macamnya, tapi tidak pernah terijabah doa-doa saya. Nah, ini alasan dia, Ustaz. Gimana kira-kira tuh? Luar biasa. Kalau dari segi nama sudah bagus sekali ya, Yusuf, nama Nabi. Tapi banyak juga orang yang namanya Nabi, perangainya macam labi-labi, banyak juga. Tapi ini tidak tahu lah jenisnya yang mana. Tapi kan jelas itu kalau melalui firman Allah dalam Quran itu, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, sedangkan dalam pandangan Islam, ya, bahwa setiap doa itu pasti diijabah ya. Ya, betul. Sesuai dengan apa yang antum sebutkan tadi. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi ada ujungnya. Falyastajibuli. Kira-kira itu sudah dipenuhi atau tidak? Kalau belum dipenuhi maka falyastajibulinya, maka doanya tidak. Memang tidak dikabulkan ya. Mungkin bisa jadi sholatnya tepat waktu ataupun rajin dia sholat, puasanya rajin dan lain sebagainya. Itu bukan tolak ukur untuk dikabulkannya
permintaan kita kepada Sang Pencipta. Karena memang umat muslim semuanya begitu ya. Iya, seperti itu. Gak ada yang spesial gitu ya. Dari sholat puasa tuh gak ada yang spesial ya, artinya bukan berarti kita merendahkan ibadah, tapi ya itu memang keseharian umat muslim, kewajiban gitu. Sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba ya. Nah, jadi bisa jadi kenapa doanya tidak ditolak ya karena banyak kewajiban-kewajiban lain yang tidak dipenuhi. Ya, apalagi tadi dia bilang dia repair ojol. Ya. Bisa jadi kan lagi sholat, tring HP-nya bunyi. Nah, tinggalkan sholatnya. Jadi usul perdol zuhrinya digabung sampai subuh. Jadi gimana? Usul perdol oplosan bisa jadi kan? Ya. Tapi ya sangat disayangkan. Kita berdoa saja mudah-mudahan Pak Yusuf ini kembali ke jalan yang benar lagi. Ya, mudah-mudahan ya dapat hidayah kembali. Oke, itu yang pertama ya dari video beliau. Kemudian kita simak selanjutnya. Tapi ketika saya mempelajari Injil dan berbicara tentang doa, sungguh luar biasa doa saya pun terkabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dari cuplikan video tersebut dia bilang sesudah dia murtad, doanya jadi terkabul. Banyak permintaan-permintaan dia yang terkabul gitu. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa agama Kristen lebih benar daripada Islam? Atau gimana? Mungkin menurut dia bisa jadi. Mungkin menurut dia bisa jadi. Mungkin menurut dia bisa jadi. Menurut dia ya. Walaupun menurut pandangan Islam tidak menjadi tolak ukur seseorang itu soleh atau tidak dari ijabah doa. Bahkan di dalam Islam ini kita kenal namanya ihanah atau istidraj. Orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang banyak maksiat, bahkan murtad, kafir, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, jabatan dan segala macam. Dan itu adalah bentuk penghinaan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang muslim yang bertanya, kenapa saya sholat rajin, puasa rajin tapi selalu miskin, sedangkan orang kafir tak pernah ibadah tapi mereka kaya raya. Rukonya banyak ya. Rukonya banyak. Apalagi walet. Apalagi walet ya, sawit. Kebun sawit. Dan segala macamnya. Nah, ini sudah dijawab dalam satu hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia ini adalah penjaranya bagi umat Islam dan juga surganya bagi orang-orang yang murtad dan kafir. Pertanyaannya, kalau dunia ini adalah surganya orang-orang non-muslim atau kafir, kenapa ada orang kafir yang miskin? Bukankah itu surganya? Nah, gimana jawabannya kira-kira, Zat? Betul juga ya. Saya juga jadi berpikir kalau seperti itu. Iya. Padahal surga. Tapi miskin dia. Tapi miskin juga dia. Padahal kalau kita tahu kan, surga itu kan tidak ada lagi kesusahan. Tapi ini masih ada kesusahan. Kesusahan. Ya. Nah, hal ini ditanyakan pula kepada salah satu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ditanya oleh seorang kafir dengan pertanyaan yang persis seperti ini. Kalau seandainya betul hadis itu, kafir itu dapat surganya di dunia, atau dunianya atau surganya orang kafir itu adalah dunia, kenapa ada orang kafir atau non muslim yang masih miskin? Karena perbandingannya akhirat. Ya. Nah, walaupun dia miskin di dunia ini, itu tetap surga bagi dia. Karena di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Jadi intinya yang kaya belum tentu bahagia. Yang miskin sudah pasti susah. Tapi bisa jadi senang kalau dia bisa mensyukuri nikmat hidupnya. Iya. Intinya itu. Karena miskin juga bisa jadi jembatan menuju Allah ya. Iya, harus kaya. Kalau surga itu untuk orang kaya, berarti kasihan yang miskin. Kasihanlah yang miskin. Pokoknya serba es. Ya. Kalau kita menjadi seorang muslim kemudian doa belum terijabah, maka para ulama mengkategorikan ijabah doa itu kepada 3. Ya. Yang pertama, Allah kabulkan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua, Allah ganti apa yang dia minta dengan yang lebih baik menurut Allah. Yang ketiga, dikredit. Kredit. Ya, artinya kredit syariah nih. Ya, kredit syariah. Artinya doa dia Allah tahan, Allah ijabah, Allah kabulkan ketika sudah kembali ke akhirat, surga namanya. Ya. Itu. Ya, artinya apa? Jangan pernah kita suuzon
negative thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang terjadi kepada kita itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita simak selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sahabat Tazkiyah dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dengarkan bahwa dia ini membuktikan dia itu mantan muslim, Ustaz. Ya, Dengan membacakan surat An-Nas. surat An-Nas ya. Jadi dia di awal video ngaku dia ini termasuk muslim yang kental, ibadahnya rajin, Salat per waktu. sholat tepat waktu, puasa rajin, doanya tidak diterima. Mungkin salah satunya ini Ya. karena dia tidak mempelajari kitab suci umat Islam dengan sebenar-benarnya. Apa faktanya? Ya baca Qur'annya macam itu, kayak anak TK. Gitu. Mungkin lebih bagus anak antum lagi Ustaz ya. Bisa jadi. Jadi ya. Nah, ini ya. Jadi Padahal ayat ini kan rata-rata ya kita muslim kan kalau pengen cepat-cepat sholat kan ayatnya yang pendek-pendek. Salah satunya An-Nas ya. An-Nas. Kalau sering dibaca tentu lancar, tapi kalau ini ya gitulah. Susah ya. Ya sari roti apa sari apa tadi itu. Itu. Jadi sahabat Tazkiyah, rata-rata setiap orang yang murtad ya, murtadin ini dia ngaku muslim yang taat, muslim yang patuh lah segala macam, dan ini dia buktikan hanya dengan membaca surat-surat pendek dan bacaannya pun Masya Allah itu parah sekali ya, parah sekali. Ini menunjukkan bertolak belakangnya pengakuan dia dengan masa lalu dia sebagai muslim ya. Karena kalau muslim yang taat, yang patuh, yang kental itu pasti baca Quran lancar. Apalagi surat-surat pendek yang biasa dibaca. Sekarang ini anak RA saja sudah belajar. Ini baca An-Nas saja kayak baca surat tanah itu kan. Ini bukan kita memvonis bahwa dia tidak bagus baca Quran, tidak. Tapi ini berdasarkan pengakuan dia. Dia kan mengaku muslim yang taat, sholat tepat waktu, ibadah lancar dan lain sebagainya. Tapi dengan satu pembuktian saja ini ya bisa para netizen menilai sendiri bagaimana kira-kira keislamannya sebelumnya. Iya. Dan penyebab dia pindah agama itu ya bisa kita nilai sendiri bagaimana. Walaupun mungkin ada pengakuan dia bukan karena ini, bukan karena itu. Tapi setidaknya ya bisa kita nilai dari bacaan ayat yang telah dia baca. Betulkah dia adalah seorang muslim yang Taat, patuh, kental, dan seterusnya. Oke, kita simak video selanjutnya. Saya melalui episode yang sangat jauh dalam mengenal Tuhan Yesus itu melewat perbandingan kitab-kitab juga, di mana dijelaskan bahwa di kitab saya terdahulu ya kitab Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang menjerumuskan ke dalam perjihatan. Seperti biasa, orang-orang yang murtad ini mulai menjelekan Islam. Misalnya, dia bilang bahwa ajaran Islam ini banyak mengajarkan kejahatan, perjihadan atau ya kekerasan lah. Karena mungkin di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang jihad. Ini sekali lagi membuktikan kebodohan dia di dalam agama Islam. Kenapa? Karena di dalam agama Islam itu tidak ada sedikit pun yang mengajarkan kekerasan. Kalau kita baca konteks Al-Quran itu secara utuh ya, bahwa agama Islam ya betul mengajarkan untuk berperang, tapi ketika kita diserang, bukan nyerang duluan. Itu sebabnya Nabi Muhammad memberikan perumpamaan umat Islam ini seperti lebah. Artinya lebah itu tidak pernah mengganggu, tapi kalau diganggu siap-siap kita menerima resikonya. Ya, ini lebah apa nih? Lebah ternak atau lebah hutan? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Nah, artinya apa? Jadi bagi kalian yang murtad silahkanlah itu pilihan kalian, tapi tolonglah ya jangan berbicara menjelek-jelekan agama Islam padahal kita ini bodoh. Dia masuk Kristen katanya murtad karena membandingkan kitab-kitab suci. Lah baca Al-Qur'annya aja kayak gitu, masa mana kita membandingkan kitab-kitab, sedangkan kitab
Al-Quran saja, kitab umat Islam, kitab agama dia yang dulu, dia tidak pelajari dengan baik. Jangankan memaknai, membacanya saja pun sudah acak-acakan. Sahabat yang luar biasa, itulah tadi video daripada seorang murtadin Kang Ojol, Abang Yusuf yang masuk Kristen atau murtad gara-gara katanya dia sering membandingkan kitab-kitab suci, akhirnya dia menemukan kedamaian di agama yang lain ya selain agama Islam. Pesan terakhir bagi kita yang umat Islam, betul apa yang disampaikan oleh Nabi, kadzal faqru ayyakuna kufran. Hati-hatilah, kefakiran itu sangat dekat sekali dengan kekufuran. Artinya kalau kita menjadi orang yang miskin ya sabar. Nah, kemudian terakhir pesan dari Ustadz modern. Dalam video yang kita simak tadi, Bang Yusuf mengatakan bahwa berpindahnya ke agama selain Islam ya dikarenakan diantaranya doanya tidak dikabulkan, tidak kabulkan, padahal sudah rajin beribadah. Ya, kita semua rata-rata mungkin ada keinginan yang ingin kita punya, tapi pada hari ini juga belum dikabulkan. Ya mungkin Allah lebih tahu itu. Kita belum membutuhkan hal yang seperti itu. Tapi kalau seandainya kita bisa menyadari hal-hal yang seperti ini, dengan cara menguatkan iman kita, memperdalam kitab suci kita Al-Quran, dengan mentadaburinya, mempelajarinya, maka hati kita akan semakin kuat kepada Islam. Tapi kami juga tidak lupa mendoakan Abang Yusuf, semoga kembali ke agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga menjadi muslim yang baik lagi dan bisa mempelajari Islam itu lebih baik lagi. Nah, dan pesan saya, kalau memang Abang Yusuf itu sudah yakin dengan agama sekarang, tapi jangan menjelek-jelekkan kitab suci Al-Quran. Karena walaupun bagaimana, ya Islam itu kan mantan agama Abang. Mantan itu wajib dihormati Bang. Itu Bang ya. Itu dari saya. Sekian, saya Ustadz Modern. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.